Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 KSRB akan menjelaskan tugas ANOVA yang telah kami kerjakan. Anggota kelompok ada Malika Rahayu, Faradita Nuraini, Kaisya Zara, Tiffany Wirda Safitri, Fajareta Lantiasuri. Soal nomor 1, saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu soal nomor satu arah atau one way. Sebagai tim R dan D, Anda diminta untuk membuat kombinasi flavor pada minuman dengan rasa apel, jeruk, stroberi, dan anggur. Hasil kombinasi dari keempat rasa tersebut setelahnya diuji hedionik dengan 10 panel. Uji kesukaan meliputi uji rasa, aroma, kekentalan, warna, petis, kecerahan, dan kepahitan dengan total nilai maksimal 70 poin. Berikut hasil uji hedioniknya dengan kombinasi AB, AC, BC, dan BB. Tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah kombinasi rasa memberikan hasil uji hedionik yang berbeda oleh panelis. Pada soal diketahui jumlah keseluruhan sampelnya adalah 40 dan tingkat signifikansinya 5% atau sama dengan 0,05. Untuk penyelesaian pertama, ditentukan rumusan hipotesisnya, yaitu H0 kombinasi rasa tidak memberikan pengaruh terhadap hasil uji hedionik panelis, sementara H1-nya kombinasi rasa memberikan pengaruh terhadap hasil uji hedionik panelis. Paling sedikit dua di antara rata-rata tersebut tidak sama. Langkah kedua yaitu ada tabel manual yang berisi data asli dan data kuadratnya, di mana hasil dari jumlah total itu 2.316 dan jumlah total dari data hasil yang dikuadratkan 134.952. Langkah ketiga yaitu menentukan besaran ANOVA, yaitu nilai A, B, dan C. Yang pertama, untuk menentukan nilai A digunakan rumus 1 per jumlah keseluruhan sampel atau N besar dikali dengan jumlah data total data asli yang dikuadratkan, yaitu 2.319 kuadrat dibagi dengan 40 menghasilkan 1.340 134.096,4 dibagi dengan selanjutnya untuk nilai B diperoleh dari jumlah total data hasil dikuadratkan, yaitu 134.952. Kemudian untuk nilai C didapatkan dari rumus jumlah data keempat I sama dengan 1, jumlah dari N1, J1, ya IJ dikuadratkan dibagi dengan NI sama dengan 576 kuadrat dibagi 10, 615 kuadrat dibagi 10, ditambah 558 kuadrat dibagi 10, ditambah 567 kuadrat dibagi 10, menghasilkan 134.285,4. Setelah mendapatkan nilai A, B, dan C, kita dapat menentukan jumlah kuadrat total, yaitu JKT, JKP, dan JKG. JKT-nya didapatkan dari B dikurang A, JKT itu B dikurang A menghasilkan 855,6, JKP C dikurang A menghasilkan 189, dan JKG itu pengurang selisih dari JKT dikurang JKP 666,6. Selanjutnya dapat dibuat tabel anomanya dengan sumber variansi perlakuan Galat. Untuk jumlah kuadrat dari perlakuan atau JKP itu didapatkan 189, JKG 666,6, dan totalnya 855,5. Untuk derajat kebebasan atau DKP-nya itu K dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk derajat kebebasan galatnya 40 kurang 4 sama dengan 36, dan untuk totalnya 40 dikurang 1 sama dengan 39. Untuk kolom rataan kuadrat atau RK, terutama untuk rataan kuadrat perlakuan, itu dicari dengan 189 dibagi 3, yaitu menghasilkan 63, dan RKG-nya 666,6 dibagi 36 menghasilkan 18,516. Untuk kolom F nya didapatkan dari RKP dibagi dengan RKG, yaitu 63 dibagi 18,516 menghasilkan 3,402, dan F nya didapatkan dari tabel F, yaitu dengan signifikasinya 0,05.
didapatkan F-nya yaitu F tabelnya yaitu 2,8. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa nilai F hitung yaitu 3,402 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,87. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Pada tingkat signifikansi 5%, kombinasi rasa berpengaruh terhadap hasil uji hedionik atau kesukaan oleh penulis, atau dapat dikatakan pada signifikansi 5% terdapat perbedaan signifikan antara hasil uji hedionik yang dilakukan oleh penulis. Kemudian nomor 2, yaitu soalnya ketika Anda mengikuti KKN di pesawaran, Anda diminta oleh perangkat desa untuk membantu BUMD Desa Sukamulya dalam membuat tepung umbi singkong. Anda diminta untuk membuat tepung dari 4 varietas singkong yang ditanam pada desa tersebut. Setelah dilakukan trial dan error, didapatkan data kandungan pati dari keempat varietas singkong tersebut, yaitu datanya seperti berikut. Asumsi bahwa hasil kandungan pati berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variasi yang sama. Tingkat signifikansi 1%. Ujilah apakah penggunaan varietas singkong memberikan kandungan pati yang berbeda. Penyelesaiannya yaitu pertama diketahui N-nya sama dengan 40, signifikansinya 1% atau sama dengan 0,01. Kemudian dibuat rumusan hipotesis. Pertama itu hipotesis awal, yaitu penggunaan varietas singkong tidak mempengaruhi kandungan pati. Hipotesis kedua, yaitu penggunaan varietas singkong mempengaruhi kandungan pati. Kemudian dibuat perhitungan awal seperti tabel berikut dengan menjumlahkan gajah, ulu jami, tim, dan manggu yang hasilnya seperti dalam tabel. Selanjutnya menggunakan besaran ANOVA. Yang A itu dengan rumus berikut didapatkan hasil 231.800,625. Kemudian yang B dengan rumus berikut didapatkan hasil 232.673. Dan C didapatkan hasil 232.310,7. Setelah itu dihitung jumlah kuadrat total. Dengan menggunakan rumus JKT sama dengan B kurang A, didapatkan hasil 872.375. Selanjutnya jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus JKP sama dengan C kurang A dengan hasil seperti berikut. Kemudian selanjutnya jumlah kuadrat Kartaf JKG sama dengan JKT dikurang JKP. Hasilnya 362,3. Setelah itu dibuat tabel ANOVA berdasarkan perhitungan sebelumnya. Kemudian perhitungan tabel LK sama dengan JK per DK. Kemudian LKP sama dengan 510.075 dibagi 3. Hasilnya itu 170.025. Begitupun LKG sama dengan 362,3 dibagi 36. Hasilnya 10,063. Dicari F hitung sama dengan LKP per LKG, hasilnya 16,896. Dan F tabel sama dengan F 0,01 yang merupakan derajat signifikansi dikali 3,36 sama dengan 4,38. Jadi dari perhitungan di atas itu dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Jadi dari hasil tersebut disimpulkan bahwa untuk tingkat signifikan 1%, penggunaan varietas singkong mempengaruhi kandungan pati. Nomor 3, ketika Anda mengikuti kegiatan magang kampus Merdeka, Anda diminta oleh pembimbing lapang untuk mengikuti produksi adonan roti berdasarkan jenis protein dan jumlah air yang digunakan. Hasil pengamatan yang dilakukan pada hari tersebut melihat jumlah roti yang dapat dihasilkan dari suatu batch adonan dengan jumlah takaran yang sama. Asumsi bahwa jumlah adonan yang dihasilkan berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variasi yang sama. Tingkat signifikansi 10%. Ujilah apakah jenis tepung dan jumlah air memberikan pengaruh terhadap jumlah adonan yang dihasilkan. Digunakan tabel jenis tepung dan jumlah air pada adonan dengan konsentrasi 30%, 40%, dan 50%. Kemudian dijumlahkan pada jumlah kolom dan jumlah barisnya. Langkah yang pertama dilakukan yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis H0 pada kolom, rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah air. H0 pada baris, rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis tepung. Yang kedua yaitu menggunakan tingkat signifikansi 10%, yaitu 0,10. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat kolom atau JKK. JKK dihitung dengan rumus sigma TK kuadrat dibagi NK kuadrat dikurangi dengan T kuadrat per N besar. 50 kuadrat per 2 ditambah 48 kuadrat per 2 ditambah 49 kuadrat per 2. Hasilnya dikurangi dengan 147 kuadrat per 6 menghasilkan 1. Jumlah kuadrat baris atau JKB dihitung dengan rumus sigma dari TB kuadrat per NB dikurang T kuadrat per N. 69 kuadrat per 3 ditambah 78 kuadrat per 3. Hasilnya dikurangi dengan 147 kuadrat per 6, menghasilkan 13,5. Selanjutnya jumlah kuadrat keseluruhan atau JKT dihitung dengan rumus sigma X besar dikurangi BX kuadrat min T kuadrat per T besar, yaitu 23 kuadrat ditambah 22 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 27 kuadrat ditambah 26 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Hasilnya dikurangi dengan 147 kuadrat dibagi 6, menghasilkan 17,5. Selanjutnya, perhitungan jumlah kuadrat kesalahan atau error. JKE dihitung dengan rumus JKT dikurangi JKK dikurang JKB, menghasilkan 3. Langkah yang keempat yaitu perhitungan derajat. Perhitungan derajat bebas atau DBK dihitung dengan rumus K besar dikurangi 1, menghasilkan 2. DBB dihitung dengan B dikurangi 1, yaitu 1. DBE dihitung dengan rumus B dikurangi 1 dikali dengan K dikurangi 1 menghasilkan 2. DBT dihitung dengan rumus N besar dikurangi 1, di mana nilai N besarnya itu 2 dikali 3, menghasilkan nilai 5. Langkah yang kelima yaitu perhitungan kuadrat rata-rata. KRK dihitung dengan rumus JKK dikurangi DBK menghasilkan 0,5. KRB dihitung dengan rumus dengan JKB dikurangi DBB menghasilkan 13,5. KRE dihitung dengan rumus JKE dikurang DBE menghasilkan 1,5. Langkah yang keenam yaitu menentukan F hitung. F hitung pada kolom dihitung dengan rumus KRK dikurangi KR dibagi KRE menghasilkan 0,3. F hitung pada baris dihitung dengan rumus KRB dibagi KRE menghasilkan 9. Langkah yang ketujuh yaitu menghitung F tabel. F tabel pada kolom pada DBK sama dengan 2 dan DBE sama dengan 2, tingkat signifikansi 0,10 adalah 9. F tabel pada baris pada DBB sama dengan 1 dan DBE sama dengan 2 dengan tingkat signifikansi 0,10 menghasilkan nilai 8,53.
Langkah yang ke-8 yaitu keputusan statistik. Yang A pada kolom jumlah air yang ada di dalam adonan. Ketika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Pada baris, jenis tepung yang digunakan ketika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Yang ke-9 yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah air yang ditambahkan pada adonan. Yang B, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jenis tepung yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4 mengenai pengusaha kedai kopi yang ingin membuat resep kopi dengan perpaduan antara jenis kopi dan susu yang digunakan. Dengan melakukan uji hedonik oleh panelis pada kopi dengan skala perhitungan 1 hingga 100, sehingga didapatkan hasil pada tabel berikut. Diasumsikan hasil uji hedonik oleh panelis normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama dengan tingkat signifikansi yaitu 2,5%. Dengan H0 kolom sama dengan jenis susu dan H0 baris sama dengan jenis kopi. Pertama, kita akan menentukan hipotesis. Dengan hipotesis H0 kolom sama dengan rata-rata pengaruh jenis susu yang tidak berbeda nyata. H0 baris sama dengan rata-rata pengaruh jenis kopi yang tidak berbeda nyata. Selanjutnya, menentukan jumlah kuadrat antar kolom. Jumlah kuadrat antar kolom dapat dihasilkan dengan menjumlahkan sigma K dengan konstanta sama dengan 1 dikali dengan TK kuadrat per NK dikurangi T kuadrat per N. Sama dengan 165 kuadrat per 2 ditambah 151 kuadrat per 2 ditambah 135 kuadrat per 2 dikurangi dengan 451 kuadrat per 6. Sehingga jumlah kuadrat antar kolom didapatkan hasil 225,3. Kuadrat antar baris sama dengan 37,5. Selanjutnya jumlah kuadrat keseluruhan. Dengan menghitung sigma B dikali sigma K dikali B dikali K kuadrat dikurang T kuadrat per N. Sama dengan 85 kuadrat ditambah 80 kuadrat ditambah 73 kuadrat ditambah 78 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah sehingga didapatkan hasil 362,833. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat error dengan menghitung JKT dikurang JKK ditambah JKB sama dengan 362,833 dikurang 225,3 ditambah 37,5 sehingga didapatkan hasil 100,033 untuk jumlah kuadrat error. Selanjutnya kita akan menentukan derajat bebas. Dimulai dari derajat bebas kolom yaitu dengan menghitung konstanta kolom dikurangi 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian derajat bebas baris, yaitu konstanta barisnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu derajat bebas error dengan menghitung B dikurang 1, K dikurang 1. Jadi baris dikurang 1 dan kolom dikurang 1, atau 2 dikurang 1 dikalikan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian derajat bebas keseluruhan. Dengan menghitung jumlah data dikurangi 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian perhitungan rasio F. F hitung kolom atau FHK sama dengan KRK per KRE. Sama dengan 112,665 per 50,0015 sama dengan 2,253. Selanjutnya F hitung bebas atau FHB. FHB sama dengan KRB per KRE sama dengan 37,5 dibagi 50,0015 sama dengan 0,7499. Kemudian dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita dapat menentukan rasio F ya. F tabel untuk kolom atau FTK dimulai dari derajat bebas kolom yang sama dengan 2 dan derajat bebas error sama dengan 2 dengan alfa
0,025 didapatkan F-tabel itu sebesar 39,000. Kemudian F-tabel untuk baris atau FTB. Dengan derajat bebas baris sama dengan 1 dan derajat bebas error sama dengan 2 dan alfa sama dengan 0,025, maka didapatkan hasil F-tabel sama dengan 38,5063. Selanjutnya kita dapat membuat keputusan bahwa kolom dalam jenis susu F hitung sebesar 2,253 itu lebih kecil dari F-tabel sebesar 39,000. Maka H0 diterima. Yang kedua, kolom dalam jenis kopi karena F hitung sebesar 0,7499 lebih kecil dari F-tabel 38,506, maka H0 diterima. Sehingga diperoleh kesimpulan 1. Berdasarkan hasil ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengaruh jenis susu tidak berbeda nyata. 2. Berdasarkan hasil ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengaruh jenis kopi tidak berbeda nyata. Sekian dari kelompok 3, pembahasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.